Your friends determine your future. Teman kita akan menentukan masa depan kita. Teman negatif, masa depan negatif. Teman positif, masa depan positif. Teman kreatif, masa depan kreatif. Teman pesimis, masa depan pesimis. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema baik belum tentu benar. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Kata sejak waktu itu dalam Matius pasal 16 ayat 21, yaitu setelah murid terdekatnya bernama Petrus membuat pengakuan bahwa ia adalah Mesias. Barulah Yesus mulai menjelaskan tentang masa depannya, yaitu kepergian ke Yerusalem untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Jalan itu penuh penderitaan, menuju kematian. Jadi dia pergi ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, rekreasi atau berziarah. Tapi ia pergi ke Yerusalem justru untuk mengalami penolakan dari para pemimpin Yahudi, para pemimpin rohani, umat Israel. Para pengikutnya pun akan meninggalkannya satu demi satu, menyangkal. Bahkan juga ada yang mengkhianati dia. Ia akan mati dibunuh oleh para pemimpin Yahudi melalui tangan orang Romawi. Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang jalannya tidak mudah bagi Yesus. Keberadaan Mesias bertolak belakang dengan Mesias dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagi orang Yahudi, harusnya Mesias itu seperti superhero yang bisa membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Kontras antara pemahaman dan realita menyebabkan mereka menolak Yesus, anak tukang kayu yang menderita bahkan mati disalibkan seperti penjahat besar. Murid-murid pun masih memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang-orang Yahudi. Petrus langsung protes akan pernyataan Yesus yang akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Perhatian Petrus hanya kepada penderitaannya, sehingga mengabaikan kebangkitannya. Itulah sebabnya Petrus menyatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ternyata Petrus belum sungguh-sungguh mengerti arti pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus menyatakan teguran keras kepada Petrus. "Nyala iblis!" Memandang teguran yang sangat serius. Karena iblislah yang paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus gagal. Kita bisa melihat di sini murid terdekat Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia memberikan masukan yang salah. Sekalipun kelihatannya baik. Ini adalah salah satu rancangan si jahat. Ia bisa mengirim sahabat-sahabat baik kita, orang-orang terdekat dengan kita, untuk memberi saran-saran yang baik. Tapi justru saran yang bisa menggagalkan rencana Bapa dalam kehidupan kita. Sekalipun ia memberi saran tidak menyadarinya. Karena orang di sekitar kita punya pengaruh yang dominan dalam kehidupan kita. Orang di sebelah kita punya pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan, cara berpikir, kehidupan kita. John Maxwell pernah berkata, "Tunjukkan sama saya 5 orang sahabatmu, saya akan menunjukkan masa depanmu." Berarti kita bisa lihat, your friends determine your future. Teman kita akan menentukan masa depan kita. Teman negatif, masa depan negatif. Teman positif, masa depan positif. Teman kreatif, masa depan kreatif. Teman pesimis, masa depan pesimis. Menikmati hidup adalah impian semua orang, terutama bagi wanita di usia karir. Di saat kebanyakan wanita karir bisa bekerja di bidang yang diimpikan, shopping ke mall, toko-toko fashion dan perhiasan, holiday ke luar negeri dan menikmati hidup. Di saat yang sama, ada seorang wanita yang merelakan waktu dan kesempatannya menikmati semua itu dengan memilih masuk ke pelosok-pelosok dan pedalaman Indonesia untuk mencari daerah-daerah tertinggal yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Life Changing Journey, Mencari yang Terlupakan. Setiap Sabtu, jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat.